Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit malam di desa Qinghe menggigil oleh badai petir yang tak biasa. Petir ungu menyambar tanah dengan dentuman menggelegar, seakan marah pada dunia. Di tengah hujan deras itu, seorang pemuda kurus tergeletak di tanah, wajahnya lebam, darah mengalir dari pelipisnya. Namanya Lu Yanzi, anak yatim piatu yang dikutuk sebagai sampah oleh seluruh desa. Kau memalukan, sudah umur 17 tapi belum bisa menyerap energi spiritual satu tetes pun. Teriak salah satu murid sekte kecil yang barusan menghajarnya. Lu Yanzi tidak membalas. Bibirnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena dingin dan rasa hancur dalam dirinya sendiri. Mereka akhirnya pergi, meninggalkan tubuh Lu Yanzi di tepi jurang yang terkenal mematikan. Jurang Niebing, tempat para makhluk buas bersarang. Malam itu seharusnya menjadi malam terakhirnya. Tapi takdir berpikir lain. Saat kilat menyambar tepat di atas tubuhnya, sebuah getaran aneh menjalar ke tanah. Rerumputan menunduk, udara terdiam, dan dari dalam jurang terdengar raungan rendah, bukan milik binatang biasa. Dari kedalaman jurang muncul seberkas cahaya merah. Suara berat dan agung berbicara langsung ke dalam kepala Lu Yanzi, kau akhirnya datang. Perantara sejati. Lu Yanzi membuka matanya dengan susah payah. Pandangannya buram, tapi dia melihatnya. Mata merah menyala seperti lava, milik seekor naga raksasa dengan surai api. Siapa kau? Bisiknya dengan napas hampir habis. Aku adalah Kyongjiu, penguasa terakhir dari zaman kekacauan. Jiwa suciku telah menunggu 10.000 tahun hanya untukmu. Tiba-tiba, sebuah tanda bercahaya muncul di dada Lu Yanzi, mirip ukiran kuno yang bersinar dalam pola rumit. Dalam sekejap, rasa sakitnya menghilang, tubuhnya melayang, lalu perlahan turun ke tanah dengan lembut seperti disentuh angin. Luka-lukanya tertutup, darahnya berhenti. Ini bukan sihir manusia, ini kekuatan suci yang bahkan para tetua tidak tahu. Bisik Lu Yanzi dengan mata membelalak. Chongqiu membungkuk kepadanya, bukan sebaliknya. Mulai sekarang, engkau adalah yang mulia. Aku bersumpah setia. Langit yang tadinya murka kini tenang. Awan membuka celah dan cahaya bulan menerangi Lu Yanzi seperti memahkotainya. Di seberang desa, sebuah artefak kuno milik sekte bulan langit tiba-tiba retak seolah mendeteksi keberadaan sesuatu yang seharusnya sudah punah. Di tempat lain, seorang tetua dengan rambut putih memegang dadanya. Monster suci, mustahil. Mereka telah disegel ribuan tahun lalu. Lu Yanzi berdiri pelan. Mata hitamnya kini mengandung bara merah samar. Dia bukan lagi bocah lemah dari desa Qinghe. Jika dunia ini menolak menerima kebenaran, katanya pelan, maka biarlah para monster suci yang mengajarkannya kembali. Keesokan paginya, desa Qinghe digegerkan oleh berita bahwa tubuh Lu Yanzi tidak ditemukan di dasar jurang. Banyak yang yakin dia dimakan binatang buas, dan sebagian lainnya menganggap dia sudah jadi arwah penasaran. Namun, jauh di kedalaman jurang Niebing, Lu Yanzi duduk bersila di atas batu berlumut, dikelilingi oleh lingkaran api merah yang melayang tanpa membakar apapun. Chongqiu berdiri seperti gunung di belakangnya. Tubuhmu sedang diadaptasi oleh Ki Suci, jangan bergerak sebelum lingkaran ketujuh selesai. Lu Yanzi berkeringat deras, napasnya berat. Setiap detik terasa seperti terbakar dari dalam. Tapi dia menggigit bibir dan bertahan. Ingatan samar mulai muncul di benaknya, gambar-gambar asing tentang pertempuran raksasa, istana mengambang, dan makhluk-makhluk suci yang sujud padanya. Apa ini? Kehidupanku dulu, tanya Lu Yanzi dengan suara serak. Itu adalah fragmen dari kehidupan perantara sebelumnya, jawab Kyongjiu. Kau adalah reinkarnasi, tapi bukan salinan. Kau akan memilih jalur sendiri. Setelah satu malam penuh meditasi, lingkaran ketujuh akhirnya selesai. Tubuh Lu Yanzi memancarkan aura samar berwarna merah darah. Kyongjiu menjentikkan ekornya dan dari tanah muncul sebilah pedang pendek berkarat. Gunakan ini, uji kekuatan barumu. Lu Yanzi mengangkat pedang itu dan menebas udara. Gelombang angin membelah dinding batu di seberangnya seperti kertas. Dia terdiam. Kekagetan bukan karena kekuatan itu,
tapi karena tubuhnya akhirnya merespons. Untuk pertama kalinya, dia merasakan aliran energi dalam nadinya. Aku bisa merasakannya. Qi mengalir di dalamku, bisiknya. Kyongju mengangguk. Tapi ini baru awal. Dunia manusia tidak akan menerimamu begitu saja. Kau harus menapaki jalan perantara secara penuh. Malamnya, mereka berdua berangkat naik ke permukaan jurang. Langkah Lu Yanzi mantap meski tubuhnya masih lemah. Sementara itu, di sekte bulan langit, artefak yang retak mulai menghitam. Seorang tetua wanita bermata satu menyentuhnya dengan panik. Yang bangkit ini bukan monster biasa, ini tanda kebangkitan perantara, serunya. Patriark Zhen Changyue segera mengumpulkan semua tetua. Kita tidak boleh membiarkan dia tumbuh, cari jejaknya. Bunuh sebelum dia kembali ke permukaan. Di sisi lain, Mei Qingluan sedang menjalankan misi sektenya di hutan dekat jurang Niebing. Tanpa sengaja, dia melihat cahaya merah samar yang naik dari bawah jurang. Penasaran, dia mendekat. Tapi sebelum sempat melihat jelas, dia disergap oleh sekelompok pemburu bayaran yang mencari kepala Lu Yanzi atas perintah rahasia. Dalam kekacauan itu, Lu Yanzi muncul dari balik kabut, mata merah menyala. Jangan sentuh dia. Suaranya tenang, tapi menggetarkan tanah. Lu Yanzi berdiri di antara kabut, matanya bersinar merah redup, menatap para pemburu bayaran yang mengepung Mei Qingluan. Tubuh mereka gemetar meski belum ada serangan apapun. "Siapa kau?" bentak salah satu dari mereka, tangannya memegang pedang tapi jari-jarinya gemetar hebat. Lu Yanzi mengangkat tangan dan tanah di bawah kaki para pemburu retak dengan ledakan kecil. Akar-akar hitam menjulur keluar dan melilit kaki mereka seperti ular lapar. Jeritan terdengar, satu persatu pemburu terhempas ke pohon, tak sadarkan diri. Satu-satunya yang masih berdiri hanya pria bertubuh besar dengan jubah hitam dan topeng. "Menarik," ucap pria bertopeng itu. "Cisuci dengan jejak aura binatang purba. Kau bukan kultivator biasa." Lu Yanzi tak menjawab. Dia melangkah maju dan seketika udara di sekitar mereka seperti mengental. Kabut merah muncul dari pori-pori tanah. Pria bertopeng melompat mundur, lalu mengaktifkan formasi teleportasi kecil. "Kita akan bertemu lagi, Yang Mulia yang baru bangkit." Dan dia menghilang. Mei Qingluan yang masih syok menatap Lu Yanzi. "Kau, Lu Yanzi, yang dikira sudah mati." Lu Yanzi menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Kau baik-baik saja?" Wajah gadis itu memerah, bingung antara malu dan kagum. Dia lalu mengangguk. "Terima kasih, aku tak tahu kau." "Aku bukan siapa-siapa," potong Lu Yanzi. "Belum." Setelah kejadian itu, mereka berdua kembali ke desa. Tapi langkah mereka diawasi oleh mata-mata dari berbagai sekte kecil yang mulai tertarik pada perubahan mendadak Lu Yanzi. Di aula utama sekte bulan langit, para tetua memutar rekaman kristal yang merekam pergerakan Qi Suci dari arah jurang Niebing. Zhen Changyue mengepalkan tangan. "Kita tak bisa membiarkan dia tumbuh. Kirim tim bayangan gelap untuk membunuhnya secara diam-diam." Namun, salah satu tetua tua, Wu Pianru, menyela, "Tapi jika benar dia adalah perantara, membunuhnya akan membangunkan seluruh spesies monster suci yang tersegel." Chang Yue membentak, "Kalau begitu, segel mereka harus diperkuat. Gunakan sumber daya apapun. Dunia ini tak butuh perantara." Sementara itu, Kyongju membawa Lu Yanzi ke sebuah gua rahasia di balik air terjun yang disebut Lembah Ekaristi. Di sini tersegel 4 jiwa monster suci pengikut lama perantara. Jika kau bisa membangunkan satu saja, kekuatanmu akan melonjak. Lu Yanzi melangkah ke dalam gua. Udara di dalamnya begitu berat, seperti waktu berjalan lambat. Di ujung, gua berdiri 4 patung raksasa dengan mata tertutup kain. Saat dia mendekat, salah satu patung membuka mata perlahan. Suara berat bergema, "Yang Mulia, kau akhirnya kembali." Patung raksasa itu bergerak perlahan. Debu yang menempel di tubuhnya berjatuhan, memperlihatkan permukaan tubuh yang terbuat dari bahan seperti batu darah. Dari matanya yang kini terbuka, cahaya biru tua menyorot keluar, menembus kegelapan gua. Lu Yanzi terpaku. Sosok di hadapannya begitu besar dan meski tidak bergerak agresif, tekanan spiritual dari patung itu terasa seperti menghimpit paru-parunya.
Namun, di tengah tekanan itu, tubuhnya justru terasa beresonansi. Jantungnya berdebar cepat, seolah mengingatkan bahwa dia memang pernah diakui oleh makhluk ini. "Namamu?" tanya patung itu dengan suara berat yang menggema hingga membuat stalaktit di langit-langit gua bergetar. "Lu Yanzi," jawabnya, meski suaranya nyaris tertelan gema. "Aku adalah Feng Tian, monster suci, penjaga surga kedua. Kami disegel ketika kau lenyap dari dunia. Tapi jiwaku masih mengenali percikan suci dalam darahmu. Buktikan pada kami bahwa kau memang yang mulia yang telah bangkit." Tiba-tiba, aura dari patung Feng Tian membuncah. Sosok itu berubah menjadi bayangan transparan yang melayang, lalu mewujudkan arena spiritual. Lingkaran cahaya muncul di sekitar Lu Yanzi, dan dia tersedot ke dalam ruang ilusi. Di dalam ruang itu, dia berdiri di tengah gurun merah, langit dipenuhi aurora berdarah. Di sekelilingnya berdiri ratusan monster purba yang membentuk lingkaran. Mereka tidak menyerang, hanya menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. Satu demi satu, mereka menerjang Lu Yanzi dalam formasi uji kekuatan. Dia harus bertahan, tanpa bantuan Qiongjiu, hanya mengandalkan kekuatan dalam dirinya sendiri. Lu Yanzi mengatupkan tangan, menyalurkan ki suci dari pusarnya, dan untuk pertama kalinya, dia bisa mengendalikan elemen api dan tanah sekaligus. Saat satu monster bermata tiga menyerangnya, dia menginjak tanah dan membuat dinding lava membentang ke atas. Lalu dengan tangan kanan, dia melempar tombak api yang terbentuk dari ki-nya sendiri. Monster itu meledak menjadi kabut hitam. Tapi belum sempat menarik napas, tiga monster lain menerjang dari arah berlawanan. "Tubuhmu lemah, tapi tekadmu belum pudar," suara Feng Tian terdengar samar. "Tunjukkan pada kami bahwa kau pantas membangunkan kami kembali." Tubuh Lu Yanzi dipenuhi luka spiritual. Namun, tiap kali dia hampir tumbang, ada kekuatan misterius dari dalam jiwanya yang mendorongnya untuk bangkit lagi dan lagi. Setiap kali jatuh, kekuatannya meningkat, seperti proses kelahiran ulang. Setelah mengalahkan monster ke-33, ruang ilusi mulai runtuh. Langit yang berwarna merah menyala mulai retak seperti cermin. Ketika Lu Yanzi membuka matanya kembali, dia sudah kembali ke dalam gua. Di depannya, patung Feng Tian kini berlutut. Dari tubuh batu itu memancar cahaya biru tua, lalu berubah menjadi kristal dan menyatu ke dalam dada Lu Yanzi. "Mulai sekarang, aku akan mengikatkan jiwaku padamu. Bangkitlah, perantara. Dunia lama bersiap menunggumu kembali." Di belakangnya, Qiongjiu mengangguk puas. "Kau baru saja membuat satu jiwa monster suci menyerahkan kemauannya. Itu lebih dari sekadar pengakuan. Itu adalah penyerahan diri." Seketika, aura Lu Yanzi melonjak. Tubuhnya memancarkan tekanan kuat yang bahkan membuat binatang buas di radius 1 kilometer kabur ketakutan. Tatapan matanya tak lagi seperti bocah yang dikucilkan, tapi seperti pemimpin alami. Namun, di luar gua, seseorang diam-diam menyaksikan semuanya. Seorang gadis muda bermata ungu dan berpakaian seperti murid sekte biasa. Tapi aura di sekitarnya terlalu tenang, terlalu sepi. Dia tersenyum kecil. "Perantara akhirnya kembali. Tapi apakah kau akan menjadi penyelamat atau kutukan baru?" Langit di atas wilayah tengah kekaisaran berubah warna sejak kebangkitan Lu Yanzi di lembah Ekaristi. Celah spiritual muncul di langit menandakan ketidakseimbangan antara dunia fana dan alam suci. Banyak tetua sekte besar mulai gelisah. Di istana tertutup sekte mata langit, sekelompok peramal duduk bersila mengitari kolam refleksi surgawi. Bayangan Lu Yanzi muncul di permukaan air, diikuti oleh gambar patung raksasa yang berlutut. "Mustahil," gumam salah satu dari mereka. "Itu adalah Feng Tian, penjaga surga kedua. Hanya perantara yang bisa membangunkannya." Tetua tertinggi sekte, Nie Tianshou, membuka matanya. "Kita harus bertindak sebelum dia membangunkan tiga lainnya. Jika semua monster suci bersatu di bawah satu manusia, tatanan dunia ini akan hancur." Sementara itu, di sebuah hutan sunyi jauh dari keramaian, Lu Yanzi duduk bermeditasi. Qi suci dan energi Feng Tian perlahan menyatu dalam tubuhnya, mengubah struktur meridian dan darahnya. Tanda aneh berupa segel cahaya berbentuk mata naga muncul di punggung tangannya. Simbol itu, segel kehormatan suci, bisik Qiongjiu. "Kau benar-benar perantara. Apakah benar monster suci dulunya bukan musuh umat manusia?"
Tanya Lu Yanzi membuka matanya perlahan. Benar, jawab Kyongjiu. Mereka adalah penjaga alami dunia ini. Tapi saat perantara lama menghilang 1000 tahun lalu, umat manusia menaklukkan mereka dan menyebut mereka iblis. Dunia dibalikkan. Lu Yanzi mengepalkan tangannya. Aku akan mengembalikan keseimbangan itu. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Angin bertiup kencang dan dari balik semak muncul sekelompok orang berpakaian hitam dengan wajah tertutup. Di depan mereka berdiri seorang wanita berambut perak panjang, mata bersinar hijau zamrud. Lu Yanzi, katanya dengan suara lembut namun tajam, atas nama Sekte Bayangan Gelap, kau harus lenyap. Tanpa peringatan, mereka menyerang. Langkah mereka seperti bayangan, gerakan secepat kilat. Kyongjiu mundur dan membentuk penghalang spiritual, tapi wanita perak sudah berada tepat di depan Lu Yanzi. Cepat sekali, gumamnya. Namun, insting baru dalam tubuhnya bergerak lebih cepat. Dengan refleks, dia mengangkat tangan dan aura Feng Tian bangkit dari dalam tubuhnya. Ledakan cahaya biru menghantam wanita itu dan melemparnya sejauh 5 meter. Namun, dia hanya tersenyum. Jadi rumor itu benar, kau sudah bersatu dengan Feng Tian. Menarik. Pertarungan pun pecah. Lu Yanzi bertarung dengan tubuh setengah manusia, setengah energi spiritual, melawan para pembunuh yang memiliki teknik-teknik rahasia sekte bayangan. Satu persatu mereka tumbang. Tapi wanita perak terus mendesak. Di tengah pertempuran, dia mencabut pedangnya, pedang bayang suci, artefak tingkat langit. Pedang itu, Kyongjiu memicingkan mata. Itu pedang yang pernah membunuh perantara pertama. Lu Yanzi terkena satu tebasan. Darah muncrat dari bahunya, namun matanya tak menunjukkan rasa sakit. Dia berdiri, membiarkan darahnya mengalir, lalu tertawa pelan. Aku mengerti sekarang, darahku adalah kunci, bukan kelemahan. Dia mengepal tangan dan menghantam tanah. Ledakan Ki Suci mengguncang bumi, dan dari dalam tanah, sosok bayangan besar mulai muncul, patung kedua mulai bangkit. Mereka pikir bisa menghabisiku sebelum aku siap. Tapi aku tak sendiri. Kalian hanya melihat bayangan dari apa yang akan datang. Patung kedua, berwujud singa bersayap berlapis sisik, membuka matanya. Aura kekuatan purba membanjiri hutan, menekan semua makhluk hidup hingga tertunduk. Wanita perak mundur sambil tersenyum puas. Kita mundur. Kau memang bukan anak ingusan seperti dulu. Tapi kau belum tahu, musuh terbesarmu bukan kami, melainkan ingatanmu sendiri. Seketika mereka lenyap dalam kabut bayangan. Lu Yanzi jatuh terduduk, nafas terengah-engah. Kyongjiu memapahnya. Kau nyaris mati. Aku lebih hidup sekarang daripada sebelumnya, jawabnya, menatap langit retak di atasnya. Dan dari balik bayangan gunung, gadis bermata ungu itu masih memperhatikannya. Kali ini dia menatap dengan ekspresi rumit. Kau lebih cepat dari yang kuperkirakan, Lu Yanzi. Hutan tempat patung kedua dibangkitkan kini hancur sebagian. Pepohonan hangus terbakar, tanah terbelah, dan aura purba masih membekas di udara. Kyongjiu menopang tubuh Lu Yanzi yang lelah setelah membangkitkan 2 dari 4 monster suci. Tubuhmu belum siap menerima 2 jiwa suci sekaligus. Kalau kau terus memaksakan, bisa hancur dari dalam, ujar Kyongjiu, suaranya penuh peringatan. Lu Yanzi memejamkan mata, tapi dalam pikirannya muncul potongan-potongan mimpi yang tidak dikenalnya. Sebuah istana emas melayang di langit, dikelilingi oleh monster suci dari berbagai bentuk, semua berlutut padanya. Di singgasana duduk sosok berjubah putih dengan wajah yang kabur. Tapi anehnya, dia merasa itu dirinya sendiri. Apa aku pernah hidup sebelumnya? Bisik Lu Yanzi. Kyongjiu terdiam sejenak. Perantara sejati tidak hanya terlahir. Mereka terpilih oleh hukum dunia. Beberapa lahir kembali karena ikatan karma. Jika kau mulai mengingat sesuatu dari kehidupan sebelumnya, itu artinya kepingan jiwamu mulai bersatu. Sementara itu, di pegunungan utara, gadis bermata ungu bernama Shun Mianyao sedang duduk bersila di atas danau beku. Di sekelilingnya, puluhan roh es beterbangan seperti bintang kecil. Seseorang muncul di balik kabut. Seorang pria bertudung yang disebut Gu Shaoye, murid tersembunyi dari sekte asal kekal. Apakah dia layak menurutmu? Tanya Gu Shaoye. Mianyao membuka matanya perlahan. Lebih dari layak, tapi
Dia belum menyadari siapa dirinya, dan bila dia mengingat semuanya terlalu cepat, tubuh fana itu akan runtuh. Lalu kau akan menolongnya. Mianyao menatap refleksinya di danau. Aku menunggunya selama 1000 tahun. Tapi jika dia menjadi musuh dunia, maka aku sendiri yang akan mengakhirinya. Kembali ke Lu Yanzi, malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali menjadi anak kecil. Tidak di dunia sekarang, tapi di sebuah dunia dengan langit ungu dan daratan terapung. Ia duduk bersama seorang wanita berambut perak yang memanggilnya Yanzi kecil. Wanita itu menyentuh dahinya dan berkata, "Jika suatu saat kau terluka dan lupa segalanya, ingat satu hal. Kau bukan anak dari dunia ini, kau adalah wasiat dari surga yang ditolak bumi." Ketika Lu Yanzi terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Qiongjiu sudah berdiri di pintu gua. "Bangun, waktunya pergi ke Taman Terlarang Fenghua. Di sana tersegel patung ketiga." Taman Fenghua dulunya adalah tempat latihan para perawan suci. Tapi sekarang, tanah itu menjadi zona kematian spiritual. Siapapun yang masuk akan tersesat dalam ilusi keinginan terbesarnya. Qiongjiu menatap Yanzi dengan serius. "Tempat itu akan menguji jiwamu, bukan tubuhmu. Kalau kau masih goyah, kau akan dikunyah oleh bayangan masa lalu." Mereka menembus batas pelindung taman. Begitu masuk, dunia di sekeliling berubah. Lu Yanzi kini berdiri di tengah pesta megah. Orang-orang bersorak dan menyebut namanya. Yang Mulia Lu Yanzi, pahlawan dunia, penguasa 7 langit. Dia berdiri di atas panggung tinggi, mengenakan jubah emas, dikelilingi ratusan wanita cantik, murid berbakat, dan pengikut setia. Hatinya bergetar. Apakah ini keinginanku? Namun tiba-tiba, sorakan itu berubah menjadi jeritan. Orang-orang yang memujanya meleleh seperti lilin. Para wanita berubah menjadi monster bermata hitam yang menjerit-jerit, menuntut darahnya. Sosok dirinya di singgasana berubah menjadi dirinya yang sekarang. Berlumuran darah, sendirian, ditolak semua sekte. "Apakah kau masih ingin menjadi raja, Lu Yanzi?" tanya bayangan itu. Suaranya sama persis dengan dirinya. Lu Yanzi mengepalkan tangan. "Aku tak peduli menjadi raja, aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya." Dalam sekejap, seluruh ilusi terbakar. Dunia ilusi runtuh dan dia tersedot kembali ke realita. Qiongjiu berdiri di sisinya, mengangguk puas. "Kau telah melewati ujian keinginan. Patung ketiga akan bangkit sekarang." Di tengah taman itu, tanah bergetar. Akar-akar emas mencuat dari tanah, membentuk patung raksasa berbentuk rubah ber9 ekor. Ketika matanya terbuka, suara menggema. "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Patung rubah berekor 9, Ji Weihun. Berdiri megah di tengah taman yang sebelumnya sepi. Aroma ilahi menguar dari tubuhnya, membuat langit bergemuruh dan tanah bergetar. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, udara di sekeliling menjadi lebih tajam dan penuh tekanan spiritual. Lu Yanzi berdiri di hadapan patung itu, tubuhnya masih lemah setelah melewati ujian keinginan. Tapi sorot matanya kini jauh lebih tenang. Tanpa sadar, ia melangkah ke depan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ji Weihun menunduk, suaranya menggema seperti nyanyian surgawi. "Kau datang dengan tubuh fana, namun membawa kehendak surga lama. Kau belum mengingat semuanya, tapi jiwamu masih sama." "Siapa aku sebenarnya?" tanya Lu Yanzi lirih. "Kenapa aku merasa semua ini terlalu akrab?" Sebelum Ji Weihun menjawab, dunia di sekelilingnya kembali retak. Lu Yanzi ditarik ke dalam ingatan purba, bukan miliknya saat ini, tapi milik inkarnasi sebelumnya. Ia melihat dirinya sendiri, berjubah putih, berdiri di atas altar. Di sekelilingnya, 4 monster suci berlutut, termasuk Ji Weihun, Feng Tian, dan 2 patung lainnya yang belum bangkit. Di sampingnya berdiri seorang wanita berambut perak dan bermata ungu. "Shun Mianyao." "Kau pernah memimpin kami," kata Ji Weihun, mengembalikan kesadarannya ke dunia nyata. 1000 tahun lalu, kau adalah perantara agung yang menyatukan manusia dan monster suci. Tapi karena satu pengkhianatan, semuanya runtuh. Tiba-tiba, langit di atas taman terbelah. Cahaya merah darah menembus awan, dan dari sana muncul menara langit. Berdarah, sebuah artefak kuno yang hanya bisa muncul jika segel suci terganggu. Qiongjiu terkejut. Menara itu
hanya akan muncul jika para dewa palsu mencoba campur tangan. Dari dalam menara itu, muncullah seorang pria berjubah merah darah, wajahnya tertutup topeng emas. Di belakangnya, aura dewa tiruan berputar, bukti bahwa dia sudah menelan ribuan roh untuk mencapai kekuatan itu. "Aku sudah mencarimu, Lu Yanzi," katanya datar, "bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mengambil kembali takhtamu." Lu Yanzi mengenali suara itu. Suara yang sama yang dulu membisikkan pengkhianatan ke telinganya 1000 tahun lalu. "Gu Shaoye," gumamnya. Pria bertopeng itu tertawa kecil. "Ah, kau mulai mengingat rupanya. Menyenangkan, tapi ingatanmu saja tidak cukup. Sekarang, waktunya mengambil sesuatu yang kau simpan di dalam tubuh itu, kunci dimensi suci." Lu Yanzi menggertakkan gigi. Belum sempat ia bergerak, tubuhnya terserap oleh aura merah dari menara langit berdarah. Dia ditarik ke dimensi ilusi, di mana hukum dunia berbeda dari kenyataan. Di dunia itu, hukum waktu dan ruang tak berlaku. Tubuhnya melemah drastis, dan Gu Shaoye muncul di depan dengan wajah aslinya. Pria muda, berambut putih pendek, tampan, namun matanya penuh kehampaan. "Disinilah dulu aku melihatmu mewarisi semua pujian, cinta, dan kekuasaan. Dan aku hanya bayang-bayangmu," katanya penuh dendam. "Tapi sekarang giliranmu untuk merasakan dicampakkan." Pertarungan pecah. Tapi semua teknik Lu Yanzi terpental karena dunia ilusi dikendalikan penuh oleh Gu Shaoye. Setiap serangannya berubah menjadi kabut, setiap langkahnya terasa berat 1000 kali lipat. "Aku tak bisa menang di sini," batinnya. "Tapi aku juga tak bisa kalah." Dalam keputusasaan, satu bayangan muncul di belakangnya. "Jiu Weihun, kau lupa satu hal," bisik suara lembut sang monster suci. "Kami bukan kekuatanmu, kami bagian dari dirimu, kau tak pernah sendiri." Tubuh Lu Yanzi menyala cahaya putih, dan dunia ilusi mulai runtuh. Tubuhnya membentuk formasi kuno dari kehidupan lampau, simbol kehendak surga. Dengan teknik itu, ia menyerap hukum palsu di dunia ilusi, membalik kendali. "Sekarang kita di dunia yang sama," katanya dingin. Gu Shaoye kaget. Tidak. Itu adalah teknik terlarang. Kau tak bisa." Tapi Lu Yanzi menghantamkan telapak tangannya, dan dunia ilusi pecah. Mereka berdua kembali ke dunia nyata, tapi Gu Shaoye terluka parah. Darah menetes dari mulutnya, dan menara berdarah mulai runtuh. Sebelum menghilang, Gu Shaoye meludah ke tanah. "Kau menang sekarang. Tapi kau belum tahu siapa sebenarnya yang menciptakan monster suci." Ia menghilang dalam semburan kabut merah, meninggalkan teka-teki yang lebih dalam dari sebelumnya. Qiongjiu mendekat dengan wajah serius. "Lu Yanzi, mungkin kita salah. Mungkin kau bukan hanya perantara, tapi juga sesuatu yang lebih purba dari itu." Lu Yanzi menatap langit, "Dan itu berarti musuhku bukan hanya manusia dan sekte, tapi dunia itu sendiri." Kabut darah yang tersisa dari menara langit. Berdarah belum sepenuhnya hilang, namun aura kehancurannya menggantung di udara seperti pertanda buruk. Qiongjiu berdiri di samping Lu Yanzi, memandangi celah langit yang belum tertutup. Gu Shaoye menyebutkan bahwa monster suci diciptakan. "Jika itu benar, berarti mereka bukan entitas murni dari alam," ucap Qiongjiu pelan. Jiu Weihun, sang rubah berekor 9, menjawab perlahan. "Kami tidak diciptakan oleh dewa, tapi kami dikurung oleh mereka. Kami adalah hasil samping dari benturan hukum antara dua alam, langit purba dan dunia nyata." Lu Yanzi terdiam, seperti ada sesuatu yang semakin terang dalam pikirannya. "Dulu," lanjut Jiu Weihun, "kau bukan hanya perantara. Kau adalah satu dari sedikit yang bisa menolak hukum dunia. Kau adalah benih pemberontakan dari surga itu sendiri." Qiongjiu menatap Yanzi dengan mata penuh tanya. "Jadi kau bukan manusia?" Lu Yanzi tertawa kecil, getir. "Aku sendiri belum tahu, tapi aku tahu satu hal. Jika aku memang pernah memimpin mereka, maka aku akan melakukannya lagi. Tapi kali ini bukan untuk melindungi sekte atau dunia, tapi untuk menghancurkan sistem yang membuat makhluk sepertiku dibuang." Keesokan harinya, mereka menuju lokasi patung keempat, yang tersembunyi di bawah lembah iblis nyata.
sebuah tempat yang katanya terkutuk, penuh roh pendendam dan jiwa tersesat. Dalam perjalanan, mereka bertemu rombongan kultivator muda dari sekte 7 Pilar. Pemimpinnya, seorang gadis dingin bernama Jen Nairuo, mengenali Kyongjiu dan segera mengangkat pedang. Kau pengkhianat sekte, dan bocah itu, bukankah dia pembantu kuil yang dibuang tahun lalu? Ejek Nairuo. Lu Yanzi mengangkat alis. Lucu, bahkan sekarang kalian masih melihatku dengan mata yang sama. Nairuo menyerang lebih dulu. Serangan berbasis angin, cepat dan nyaris tak terlihat. Tapi sebelum serangannya mengenai tubuh Lu Yanzi, tanah tiba-tiba pecah dan dari bawah muncul kepala seekor naga putih bermata emas. Tianlong, monster suci keempat, yang selama ini tertidur di bawah lembah, berhenti menyentuh yang mulia. Raungnya, suaranya mengguncang langit. Seluruh rombongan sekte 7 Pilar langsung gemetar. Beberapa jatuh berlutut, tak sanggup menahan tekanan spiritual Tianlong. Nairuo sendiri memuntahkan darah dan jatuh terduduk. Bagaimana bisa? Monster suci muncul begitu saja? Lu Yanzi berjalan melewati mereka tanpa bicara, hanya berkata, "Dulu aku diam karena lemah. Sekarang aku diam karena waktu kalian sudah habis." Setelah mereka melewati batas lembah, Kyongjiu menatap Lu Yanzi. Kagum. Biasanya, patung harus dibangkitkan melalui ritual. Tapi Tianlong muncul sendiri untukmu. Dia tidak bangkit karena aku kuat, jawab Yanzi. Dia bangkit karena dia ingat. Setelah Tianlong membentuk tubuh manusianya, seorang pria dewasa berambut perak dan berseragam jenderal perang, dia bersujud pada Lu Yanzi. Yang mulia, saya datang bukan untuk bertarung, tapi untuk memperingatkan. Lu Yanzi mengangguk. Katakan. Tianlong menarik napas dalam. Setelah pengkhianatan dahulu, tidak semua monster suci musnah. Ada satu yang menyatu dengan dunia neraka. Dia tidak lagi setia pada kita. Namanya dulu adalah Xuanzao, monster suci keheningan. Chongjiu terperanjat. Xuanzao, dia yang paling setia. Jika dia yang mengkhianatimu dulu, itu berarti bukan Gu Shaoye yang memulai kehancuran. Tianlong mengangguk. Gu Shaoye hanya pion, Xuanzao adalah pemicu. Lu Yanzi terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kita akan menghadapinya. Tapi sebelum itu, aku ingin melihat semuanya, kebenaran, awal, dan akhir." Ju Weihun, Feng Tian, Kyongjiu, dan Tianlong berdiri di belakangnya. Masing-masing dari mereka menundukkan kepala, seperti prajurit yang bersiap berangkat perang. Di malam itu, ketika mereka beristirahat di dekat jurang lembah, Lu Yanzi bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat sosok dirinya dulu, berlutut di altar, terluka parah, dan di hadapannya berdiri Xuanzao, monster suci berjubah hitam dengan mata kosong. Xuanzao berkata, "Aku tak membencimu yang mulia, aku hanya lelah. Dunia ini layak musnah." Ketika mimpi itu memudar, Lu Yanzi terbangun dengan mata menyala tajam. "Kalau kau ingin memusnahkan dunia, Xuanzao, maka aku akan membangun dunia baru di atas tubuhmu." Lembah iblis nyata membeku dalam keheningan yang mencekam. Udara dipenuhi bau darah dan kehancuran, seolah dunia menahan napas menantikan sebuah takdir besar. Di puncak sebuah tebing, Lu Yanzi berdiri tegak. Di sekelilingnya berdiri para monster suci yang setia. Ji Weihun, Tianlong, Feng Tian, dan Kyongjiu yang tak pernah lepas dari sisinya. Mereka bilang, "Aku tak berguna," gumam Lu Yanzi sambil mengepalkan tangan. "Tapi aku yang akan mengakhiri zaman ini." Tiba-tiba, dari kabut hitam menyembul sosok tinggi besar berjubah gelap. Mata Xuanzao, monster suci keheningan, berkilauan merah darah. Suaranya seperti gemuruh dari neraka terdalam. "Yanzi, kau masih terlalu lemah untuk melawanku." "Tapi aku tak sendirian," jawab Lu Yanzi dengan suara tegas. "Kami adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan." Pertarungan itu dimulai dengan ledakan energi dahsyat yang mengguncang seluruh lembah. Xuanzao menyerang dengan jurus terlarang, mengubah ruang menjadi kekosongan tanpa cahaya. Tapi Lu Yanzi, berkat dukungan para monster suci, mampu bertahan dan membalas dengan energi cahaya murni yang berasal dari jiwanya sendiri. Ji Weihun melesat seperti kilat, menyerang dari belakang, sementara Tianlong menciptakan badai angin yang melumpuhkan lawan.
Qiongjiu menggunakan ilmu pertahanan paling tinggi untuk melindungi Lu Yanzi dari serangan mematikan. Namun, Xuanzao memanggil kegelapan yang tak bertepi, menelan sebagian medan tempur, dan membuat teman-teman Lu Yanzi terpisah. Ini belum berakhir, teriak Xuanzao sebelum menghilang dalam bayangan. Lu Yanzi terengah melihat teman-temannya yang terpental jauh, tubuhnya penuh luka. Tuhan, apa maksud semua ini? Bisik Lu Yanzi dalam sepi. Suara lembut Qiongjiu tiba-tiba terdengar di pikirannya. Kau harus mencari kunci yang tersembunyi di dunia yang terlupakan. Hanya di sana kau bisa mendapatkan kekuatan sejati untuk menghadapi Xuanzao. Dalam keputusasaan, Lu Yanzi membuka mata dan menemukan sebuah simbol bercahaya di telapak tangannya. Sebuah tanda yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Ini warisan terakhir dari perantara agung, pikirnya. Maka dimulailah pencarian baru, bukan hanya untuk mengalahkan Xuanzao, tapi untuk menguak misteri yang jauh lebih besar yang melibatkan keberadaan para monster suci dan masa depan dunia. Matahari pagi menembus kabut lembah, namun hatiku masih dipenuhi keraguan. Tanda bercahaya di telapak tangan Lu Yanzi terus berdenyut lembut, mengingatkan bahwa ia membawa beban yang jauh lebih besar dari yang ia sadari. Qiongjiu memecah keheningan. Tanda itu bukan sembarang simbol Yanzi. Itu adalah mata langit, peninggalan perantara agung yang bisa membuka gerbang ke dunia terlupakan. Dunia terlupakan? Tempat yang dikabarkan menyimpan kekuatan purba dan rahasia monster-monster pertama? Tanya Lu Yanzi sambil menatap tanda yang berkilauan. Betul, tapi tak sembarang orang bisa masuk. Hanya jiwa yang telah melewati ujian batin yang bisa membuka jalan. Lu Yanzi menghela napas, lalu menatap ke arah cakrawala. Kalau ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Xuanzao, aku harus melakukannya. Untuk monster suci dan dunia ini. Mereka pun memulai perjalanan menuju puncak bayangan, sebuah gunung legendaris yang dipercaya menjadi gerbang masuk ke dunia terlupakan. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan kuno yang dipenuhi pohon-pohon raksasa berlumut dan sungai berair kristal. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah saat bayangan gelap muncul. Seekor makhluk raksasa berkepala 3 dengan mata menyala merah dan ekor ular menghadang jalan mereka. Ini adalah penjaga dunia purba yang hanya muncul untuk menguji keberanian para peziarah. Tunjukkan jika engkau layak atau hilanglah dari muka bumi, suara makhluk itu menggelegar. Lu Yanzi maju, berdiri di depan teman-temannya dengan sikap tegap. Dengan kekuatan dari mata langit di tangannya, ia membangkitkan energi terang yang melingkupi tubuhnya. Pertarungan sengit pecah. Lu Yanzi dan monster suci lainnya bekerja sama, menggabungkan serangan elemen cahaya, angin, dan api melawan penjaga purba yang kuat. Momen-momen kritis muncul ketika makhluk itu hampir menghempaskan mereka ke jurang. Namun, dengan keberanian dan sinergi, mereka berhasil menundukkan makhluk itu. Penjaga itu menghilang, meninggalkan jalan terbuka ke puncak gunung. Setibanya di puncak bayangan, langit berwarna ungu gelap dan angin dingin berhembus kencang. Di sana, sebuah portal bercahaya berdiri megah, berdenyut seperti jantung dunia. Ini gerbang ke dunia terlupakan, ujar Qiongjiu dengan suara penuh kekaguman. Lu Yanzi menatap portal itu dan memasukkan tangan yang bertanda mata langit ke dalam lingkaran cahaya. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa, pikirnya. Portal berpendar makin kuat, menelan mereka dalam cahaya putih yang membutakan. Ketika mereka membuka mata, dunia baru yang mereka lihat bukan dunia biasa. Langitnya berwarna keemasan, tanah berkilau seperti kristal, dan di kejauhan, siluet monster-monster raksasa berkeliaran bebas tanpa belenggu. Namun perasaan aneh mengisi udara. Sebuah suara halus namun menggema berkata, "Selamat datang yang mulia, di tempat di mana segalanya dimulai." Dunia terlupakan terbentang di depan mereka, seperti lukisan ajaib, pegunungan berkilauan, sungai cahaya yang mengalir pelan, dan makhluk-makhluk purba yang berjalan dengan tenang, tanpa rasa takut maupun agresi. Lu Yanzi menatap sekeliling dengan penuh waspada. Ini dunia yang berbeda. Tidak ada hukum alam yang sama dengan dunia kita. Qiongjiu mengangguk. Ini tempat kelahiran monster suci dan para makhluk legendaris. Semua kekuatan purba berasal dari sini. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok perempuan tinggi dengan rambut hitam legam dan mata berwarna perak bercahaya. "Kau adalah yang mulia."
Suaranya lembut namun penuh wibawa. Lu Yanzi membalas, "Ya, aku mencari kekuatan untuk menghadapi ancaman yang mengintai dunia nyata." Perempuan itu tersenyum tipis. "Namaku Ling Xuan. Aku penjaga dunia ini dan perantara antara masa lalu dan masa depan." Ling Xuan melangkah mendekat, membentangkan tangan, dan dari telapak tangannya muncul sebuah gulungan bercahaya. Ini adalah kitab awal, tempat semua rahasia monster suci tercatat. Tapi ingat, kekuatan terbesar bukan hanya berasal dari pengetahuan, melainkan juga dari pengorbanan dan ketulusan hati. Lu Yanzi menerima gulungan itu dengan penuh hormat. "Apa aku harus membaca dan mempelajarinya sekarang?" Ling Xuan menggeleng. "Tidak. Pertama, kau harus melewati 3 ujian jiwa. Hanya dengan melewati itu, kau bisa membuka kekuatan sejati." Ju Weihun yang berdiri di samping menatap Yanzi. "Apa kau siap menghadapi ujian ini?" Lu Yanzi mengangguk mantap. "Aku harus siap untuk monster suci, untuk dunia, dan untuk semua yang percaya padaku." Ketika malam datang, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Namun, udara di dunia terlupakan terasa berat, seolah ada mata yang terus mengawasi mereka. Tiba-tiba, bayangan gelap menyusup masuk, membentuk sosok samar dengan tawa dingin yang menusuk. "Jangan berharap kau akan selamat dari ujian ini, Yanzi," suara itu bergema. "Karena ujian ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang menghadapi kegelapan dalam hatimu sendiri." Lu Yanzi menatap ke arah bayangan itu dengan mata penuh tekad. "Aku sudah siap menghadapi apapun, bahkan diriku sendiri." Ling Xuan tersenyum samar. "Mari kita mulai." Saat fajar menyingsing di dunia terlupakan, Lu Yanzi berdiri di hadapan Ling Xuan. Udara di sekitar mereka berubah berat, seolah beban tak terlihat menekan setiap tarikan napas. "Ujian pertama adalah ujian jiwa, menghadapi kenyataan terburuk," kata Ling Xuan dengan suara tenang tapi penuh kewibawaan. Tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berputar dan berubah menjadi ruang gelap. Lu Yanzi menemukan dirinya berdiri di tengah reruntuhan yang sama seperti hari-hari terakhir Perantara Agung. Dalam bayangan itu, ia melihat sosok seorang gadis kecil yang menangis di tengah kehancuran. Seorang anak yang ia kenal, tapi tak pernah dia akui. Dirinya sendiri di masa lalu, saat ia masih muda dan lemah, ditinggalkan oleh dunia. "Kenapa kau mengabaikanku?" Suara kecil itu bergema dalam pikirannya. "Kenapa kau membiarkan aku menderita sendirian?" Lu Yanzi menunduk, menahan amarah dan kesedihan yang mengalir deras. "Aku tidak bisa melindungimu. Aku terlalu lemah waktu itu." "Kalau kau terlalu lemah, kenapa sekarang kau berdiri di sini, mengaku sebagai yang mulia?" Suara itu menantang. "Karena aku harus melakukannya," jawab Lu Yanzi. Suaranya bergetar tapi tegas. "Aku harus menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang percaya padaku." Bayangan gadis kecil itu tersenyum tipis dan perlahan menghilang, meninggalkan keheningan. Ling Xuan kembali muncul dan berkata, "Kau telah melewati ujian pertama, tapi ada 2 ujian lagi, ujian kesetiaan dan ujian pengorbanan." Tiba-tiba, kabut pekat muncul dari tanah dan sosok bayangan samar melangkah maju. "Aku adalah bayangan masa depanmu, Yanzi. Aku adalah apa yang akan terjadi jika kau gagal." Lu Yanzi mengangkat tangan, menyalakan energi cahaya dari mata langit. "Aku tidak takut padamu." Bayangan itu tersenyum sinis. "Kau akan tahu arti kata takut ketika kau kehilangan semua yang kau sayangi." Dengan itu, pertarungan batin dimulai. Bukan hanya antara 2 sosok, tapi antara masa lalu dan masa depan, antara harapan dan ketakutan yang tersembunyi. Kegelapan dalam dunia batin, Lu Yanzi makin pekat, bayangan masa depan itu terus menghantui, membisikkan ketakutan dan keraguan yang paling dalam. "Apa kau yakin bisa memimpin para monster suci? Apa kau tak hanya akan menjadi beban bagi mereka semua?" Suara itu menusuk hingga ke tulang. Lu Yanzi mengatupkan rahang, berusaha menepis kata-kata itu. Tapi dalam hatinya, pertanyaan itu menggema. Chong Jiu tiba-tiba muncul di sisi Lu Yanzi, membisikkan, "Kau bukan sendirian. Ingat, kekuatan terbesar datang dari hati yang tidak pernah menyerah." Dengan dukungan teman-temannya, Lu Yanzi mengumpulkan keberanian, memusatkan energi mata langit di dadanya. "Ini waktuku membuktikan diri," ucapnya pelan. Tiba-tiba, ruang batin itu berubah, menampilkan gambaran dunia nyata. Pasukan monster gelap yang dikomandoi Xuan Zhao semakin mendekati desa cahaya. "Kalau aku gagal, dunia ini akan hancur," pikirnya.
Maka dengan tekad membara, Lu Yanzi melontarkan cahaya putih yang memancar keluar mengusir bayangan kelam. Bayangan itu menghilang dengan suara terakhir. Ini belum akhir yang mulia. Ling Xuan muncul kembali, tersenyum hangat. Ujian kedua, ujian kesetiaan, telah kau lalui dengan baik. Ujian terakhir menanti, hanya satu jalan yang bisa kau pilih, pengorbanan tertinggi atau kehilangan segalanya. Lu Yanzi menatap gulungan kitab awal yang kini terbuka di hadapannya. Kata-kata di sana berputar menjadi cahaya terang, memanggilnya untuk mengambil keputusan. Tanggung jawab tidak pernah mudah, bisiknya. Dengan semangat dan keberanian, ia melangkah maju, siap menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan takdirnya dan dunia. Lingkungan di dunia terlupakan berubah menjadi lanskap kabut tipis yang berkilauan. Udara terasa berat, seolah penuh dengan energi yang menunggu untuk dilepaskan. Lu Yanzi berdiri tegap di depan sebuah altar batu kuno, yang di atasnya terpampang simbol-simbol berbahasa kuno bercahaya lembut. Ini adalah titik ujian terakhir, ujian pengorbanan. Ling Xuan menjelaskan, di sini kau harus memilih, menyerahkan sesuatu yang sangat berharga untuk mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi, atau menolak dan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Ji Weihun menatap Lu Yanzi dengan serius. Apapun pilihannya, kau tidak sendiri. Kami akan berdiri di sisimu. Lu Yanzi menarik napas dalam, membayangkan semua yang telah ia lalui. Kesedihan masa lalu, pengkhianatan, dan harapan yang masih membara. Tiba-tiba, tangan kanannya mulai bergetar, simbol mata langit bersinar makin terang. Ini bukan sekadar kekuatan, tapi takdir, katanya perlahan. Dia melangkah maju dan menempatkan tangan di altar batu. Energi berdenyut keluar, membentuk pusaran cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul di hadapannya. Sosok ibunya yang telah lama hilang, tersenyum lembut namun penuh luka. Yanzi, kau harus kuat, jangan pernah lupa siapa dirimu, kata sosok itu. Dengan air mata mengalir, Lu Yanzi mengangkat kepala dan berbisik, aku siap. Cahaya dari altar menyelimuti seluruh tubuhnya, memberikan kekuatan baru yang tak terbayangkan. Tubuhnya kini berkilauan dengan aura yang jauh lebih kuat, seolah ia menjadi perwujudan monster suci tertinggi. Namun, kekuatan itu datang dengan harga. Lu Yanzi merasakan bagian dari dirinya hilang, kenangan tentang masa kecilnya yang damai, dan rasa aman yang pernah ia miliki. Ling Xuan mengangguk penuh penghormatan, kau telah memilih jalan pengorbanan. Kini, kau benar-benar menjadi yang mulia. Di kejauhan, bayangan Xuanzao mulai bergerak cepat, membawa pasukan kegelapan ke dunia nyata. Waktu terus berjalan. Lu Yanzi menatap ke cakrawala, bersiap menghadapi pertempuran terbesar dalam hidupnya. Ini belum selesai. Aku akan melindungi dunia ini dengan segalanya. Langit dunia nyata berubah kelam. Awan hitam menggulung seperti lautan yang mengamuk. Pasukan kegelapan Xuanzao mendekat dengan derap kaki yang menggema. Di tengah medan perang, Lu Yanzi berdiri tegak, tubuhnya memancarkan cahaya suci yang tak pernah terlihat sebelumnya. Aura yang mengelilinginya bukan hanya kekuatan monster suci, tapi kekuatan seorang yang mulia sejati. Para monster suci yang setia di sisinya bersiap menghadapi gelombang musuh yang semakin besar. Xuanzao muncul di atas bukit, tatapannya dingin dan penuh kebencian. Kau sudah berubah, Yanzi, tapi aku lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yanzi menatap tajam. Kau salah. Aku bukan hanya lebih kuat, aku adalah pelindung dunia ini. Pertempuran pun pecah dahsyat. Guntur dan kilatan cahaya memenuhi langit. Serangan Xuanzao menghantam dengan dahsyat, tapi setiap serangan dibalas dengan energi suci yang tak tertembus. Dengan bantuan kekuatan dari dunia, terlupakan dan ikatan para monster suci, Lu Yanzi mengerahkan jurus pamungkasnya, serangan cahaya langit yang mampu menembus kegelapan terdalam. Serangan itu menghantam Xuanzao hingga tubuhnya hancur berkeping, dan gelombang kegelapan perlahan menghilang. Dunia kembali cerah dan damai mulai menyelimuti. Lu Yanzi menatap teman-temannya, tersenyum lelah namun penuh harapan. Ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah era baru. Para monster suci bersujud hormat, memanggilnya sekali lagi dengan gelar yang kini pantas ia sandang, Yang Mulia. Di langit, Ling Xuan dan bayangan dari dunia terlupakan mengawasi dengan senyum puas.
Kisah seorang yang dulu dianggap tak berguna kini menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa.